나 군슈 다 송주님은 타마 차리어래. 가상 다음 재미. Hari adalah merupakan hari terakhir dari pengajaran Gunju kita. Sesungguhnya awalnya kita merencanakan 6 hari pengajaran, tetapi kita hanya ada 5 hari dan karena saya harus membatalkan 1 hari dan ini adalah merupakan hari kelima pengajaran. Jadi tahun ini kita hanya memiliki periode waktu yang sangat singkat sekali untuk karma Guncu ini dan kemungkinan selama musim gugur nanti bila mana kita memiliki waktu, saya rasa saya akan melanjutkan untuk membicarakan tentang 30 bait ini. Pertama-tama saya ingin memulai dengan menyampaikan salam saya kepada Bapak Rinpoche, kepada Kempo Dodonyi Rinpoche, semua lama ataupun biksu yang ada di Seda dan para murid yang ada di Seda, semua umat awam dan juga para monastik yang pria wanita yang mendengarkan lewat internet dan juga teman-teman saudara semuanya, saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semua. Jadi hari ini kita akan memulai penjelasan daripada hari ini kita akan memulai pembahasan aktual dari pengandal penjelasan risalah pembuktian batin semata. Jadi 여기 kita 고랑이 akan 비슈. memulai diskusi ini tentang penjelasan risalah pembuktian batin semata dari Kuiji. Saya memiliki teks Chinese yang asli, akan saya tampilkan di slide ataupun di layar untuk Anda lihat semuanya. Ketika saya pikir pertama akan menerjemahkan ke dalam bahasa Tibet, tetapi saya tidak mempunyai banyak waktu, jadi saya tidak mampu untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Jadi ketika saya melihat kata-katanya, jadi saya tidak bisa menerjemahkan maknanya ke dalam bahasa Tibet. Sebelum kita berbicara tentang pengantarnya, kita harus berpikir, kita harus memikirkan tentang risalah pembuktian batin semata yang diterjemahkan oleh Tang Xianzai dan penjelasan risalah pembuktian batin semata itu adalah oleh Guru Kuici. Lalu apa koneksi hubungan di antara intinya? Risalah pembuktian batin semata, di kata lain kita juga menyebut sebagai risalah pembuktian kesadaran semata. Jadi kita menggunakan kata-kata yang berbeda, nama yang berbeda, sesungguhnya mereka adalah merupakan buku yang sama. Ketika kita menerjemahkannya, kita bisa menerjemahkan risalah pembuktian batin semata atau risalah pembuktian kesadaran semata. Jadi ini adalah merupakan teks yang akan dijelaskan dan penjelasan atau komentar tentangnya, terdapat komentar tentang risalah pembuktian batin ini. Jadi risalah pembuktian batin semata adalah komentar itu adalah komentar. Ia adalah komentar daripada 30 bait oleh yang ditulis oleh Wasubandhu itu. Jadi ia adalah sesungguhnya sudah merupakan komentar. Nah, jadi komentar atas dirinya lagi, itulah yang kita sebut sebagai subkomentar, atau kita bisa menyebutnya sebagai penjelasan komentar. Jadi komentar yang dijelaskan oleh Guru Kuiji adalah sama seperti ini. Di bahasa Cina disebut su. Su itu berarti catatan yang beliau tulis suatu ketika mendengar penjelasan dari gurunya dan sebagainya. Jadi su itu berarti ajarannya. Dan kemudian kata ci
itu adalah menulisnya ataupun mencatatnya. Jadi ia menulis ataupun mengambil buat catatan, ia menulis, mencatat atas semua yang diajarkan oleh gurunya karena takut lupa atau tidak bisa memahami manapnya, maka dia menulis catatannya. Itulah yang disebut sebagai C. Jadi kita boleh dapat mengatakan kita bisa menyerahkan penjelasan risalah pembuktian batin semata ataupun catatan tentang risalah pembuktian batin semata. Namun, maksudnya adalah semua ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Xuan Zhang itulah ditulis Guiji, tulis untuk dirinya. Jadi bagaimanapun Xuan Zhang menjelaskan apapun interpretasi yang dibuat oleh Xuan Zhang, kompilasi dari semuanya ini ditulis oleh Guiji. Jadi ini bukanlah tulisan baru dari Guiji. Ini adalah merupakan apa yang ia kumpulkan. Dan terdapat seorang guru besar dari Jepang, Chen Su. Ia menuliskan khusus komentar pendahuluan dari teks Guiji, dan menurutnya ia memiliki 7 bagian yang di-cover di dalam pengantar tersebut. Jadi ia mengajarkan ataupun menunjukkan ke 7 bagian daripada pendahuluan tersebut atau pengantar tersebut. Masing-masing dari bagian-bagian itu adalah, yang bagian pertama adalah menjelaskan bagaimana hakikat sejati yang diungkapkan oleh Sang Buddha sangat dalam dan sangat sulit untuk dipahami. Inilah bagian pertama, dan bagian kedua mengajarkan alasan mengapa Vasubandhu mengajarkan 30 bait ataupun menulis 30 bait ini adalah untuk 다전에 tumbu sumbam sabje sumba digi karten ga orasana loben chegyong la sawaki revan zengin ki kemoti makna dari batin semata seperti yang muncul dalam kitab suci. 다전에 sabje shibam tumbu shiba digi karten ga orasana 다 tangi 되는 뭐 현상기 응원도 규르샤베기 수럽 디졸이야 규르마다바 유수 디땡기가 그랬어. 다데네 둥붕아바디기 같은 거로서 둥붕아바디기 탕현상기 규르와 코나 첸나버라 타고 임베지당 간다 탕현상가 봐 규르 나샤베기 아니 수럽 디조 남다 임베지당 쿤주부 임베지 땡겨 그랬어. 다데네 둥부 주버디 같은 거로서나 너비즘도 주변 땡주에서 되기 땡주디기 천년 땡이에요. 다전에 둔부 누버데 갈땐 거로서나 로빈 퀴지 정리기 다 킹보 경주대 때마든지 제가 너나 로빈 퀴지 제샤베 너비즘도 주변 제시기 제시에서는 그도 너비즘도 주변 신지서는 그도 어다 디기 링시 디 링시 나되려야 바 상상으로 야와 듄체지 동부 듄이야 곱셔 겹체 어떤데가 토하는 동부랑 소수기 댄드는 조디 댄드들 Jadi 다도 yang 다 드링 아주 쉬야를 가라서는 동부 당 yang ketiga adalah 동부 당보티체 menjelaskan bagaimana Dharmapala pada Bodhisattva Pandita lainnya menuliskan komentar untuk menjelaskan makna dari 30 bait. Bagian keempat menjelaskan bagaimana ada kesalahan dan penunjuk kitab suci yang dilakukan sebelum Xuan Zhang. Dan bagian kelima menyatakan bahwa halnya terjemahkan Xuan Zhang-nya sepenuhnya benar. Dan yang keenam adalah arti dari judul Risalah Pembuktian Batin semata, dan ketujuh adalah ungkapan kerendahan hati Guru Guiji. Mari kita
lihat pada teks, ini adalah merupakan hasil karya yang dari 다들 bagian pertama. 다 동부당부도 이게 갈등 거라서 라빈 다 등기 쉬는 신기 동부당부 이게 조합의 상기 용원도 제배 내로 Apa yang diajarkan di pada bagian pertama ini adalah sebagaimana ya saya sebut kesebarannya bahwasanya 내로게 hakikat sejati yang diungkapkan oleh Sang Buddha, 뭐지 hakikat sejati yang disadari oleh Sang Buddha adalah sangat-sangat mendalam sekali dan sangat sulit sekali untuk dapat dipahami. Mungkin saya akan membacakan dalam bahasa Cina, dan ini adalah teks kuno, jadi juga tidak mudah untuk membacanya. Saya harus menarik nafas dalam dulu. Mungkin kita tidak menerjemahkan apa yang dibacakan oleh Holiness. 况乎非有非空，悉全遍于言体之外，不生不灭，觉名相于常寂之今，智觉迥照其中，将胜独真其载，无言之言封今，涛岁财而月选，非有之有波腾，占悠张而海峻，匪主具体灵智，眼则勾深，则空性了义，几乎悉矣。나 듣는 주시죠. 전화 도도티. 전화 도도 sana tak ada Itulah yang tertulis di sana. Itulah kata tertulis di sana. Jadi apa yang diajarkan di sini adalah bagaimana hakikat sejati yang diajarkan ataupun diungkapkan oleh Sang Buddha itu adalah benar-benar sangat mendalam dan juga sangat sulit untuk dipahami. Jadi kalau menjelaskannya, maka saya akan menjelaskannya dengan lebih bagian-bagian. Saya harus pecahkan menjadi bagian-bagian lebih singkat. Apa yang diajarkan di sini adalah apa yang dibicarakan di sini adalah untuk menjelaskan dalam bahasa sehari-hari. Pada saat itu terdapat kata cowi atau buku kitab tentang perubahan mungkin ditulis semasa dinasti Zhou. Ini yang disebut sebagai I atau I Ching. Apa yang diajarkan ini, dan kemudian ada Tao, dan kata Tao ini di dalam bahasa Mandarin itu mempunyai makna yang sangat banyak sekali. Sama seperti Dharma di dalam kata kita sangat bermakna, banyak maknanya. Cho dalam Tibetan juga berbicara tentang Dharma dan mempunyai makna lainnya lagi. Sama halnya Tao di dalam bahasa Mandarin juga memiliki banyak kata. Ini adalah merupakan, ia juga bisa bermakna hakikat yang sangat mendalam dan sebagainya. Jadi di dalam di Cina itu terdapat satu kitab yang kita kenal sebagai I Ching ataupun kitab perubahan. Dan untuk dapat memahami makna daripada I Ching ini, Anda harus dapat Anda harus mempelajarinya ataupun memahaminya melalui kitab Siyi. Siyi itu adalah 10 saib yang ditulis oleh Confucius. Barulah kita bisa memahami daripada I Ching. Orang-orang biasa tidak akan mampu untuk memahami I Ching ini hanya dengan mengandalkan pemahamannya sendiri.
Ini juga disebut sebagai 6 bagian luyao. Liu yao itu batang ya. 6 batang yang di dalam heksagram itu namanya liu yao. Jadi ini berbicara tentang heksagram atau pakwa di dalam buku lamaran itu. Dan menurut guru besar Tang Lingtai, terdapat 6 jenis daripada sangkan, dan kemudian 6 lagi dan dia adalah sangat sulit sekali dijelaskan dengan bahasa sederhana dalam waktu yang sangat singkat. Jadi saya akan membicarakan dengan membicarakan secara garis besarnya aja deh. Namun arti daripada ini adalah sangat mendalam sekali, dan karena maknanya sangat mendalam sekali, maka ia disebut sebagai Jingwei. Itulah disebut sebagai Jingwei. Jingwei adalah buku yang sangat halus dan mendalam, dan Luo Shuxian mengatakan dalam Zhou Ying, apa yang dikatakan orang bijak sangat memahami hubungan antara akhir dan awal, dan bagaimana 6 baris dalam heksagram dicapai pada musinya. Jadi pada awal, pada dasarnya ia berbicara tentang akhir dan awal. Sesungguhnya berjalan dengan sekuen dengan 6 tahap, dan untuk alasan inilah ia dibagikan menjadi 6 bagian atau 6 yao, ya liu yao, ya 6 batang baris itu, liu yao. Tetapi ini tidak sesungguhnya jelasan I Ching itu sendiri. Namun apa yang perlu kita pahami bahwa semua ini adalah mengacu pada I Ching ataupun kitab perubahan, dan ini adalah merupakan buku yang sudah berada selama lebih dari ribuan tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya makna daripada buku I Ching ini sangat mendalam sekali. Terdapat kata zi, ya, yang artinya adalah bahwa untuk memahaminya, ya kita tahu bahwa Konfusius sangat terkenal di dalam sejarah Cina. Kalau saya mempunyai waktu, saya bisa bicarakan, tapi kita tidak mempunyai waktu. Konfusius menuliskan buku Shi Yi, ya, yaitu 10 sayap untuk menjelaskan tentang kitab I Ching ini. Dan buku nama lain Shi Yi ini ada 10 sayap, ini juga adalah Yi Chuan. Jadi ini bukanlah, ya mungkin ini adalah merupakan suatu teks yang disebut di zaman lalu itu adalah juga Qing, dan dia sebenarnya bukanlah sutra yang seperti yang kita katakan, yang kita kenal. I Ching itu I Chuan itu termasuk di dalam I Ching. Ya, artinya adalah di dalam I Ching itu berisi I Chuan. Kita berbicara dengan Shi Yi, tetapi menurut Konfusi terdapat banyak bab yang
termasuk komentar tentang penghakiman, gambar keseluruhan, komentar pada frase terlampir, penjelasan 那那 trigram, urutan 词啥的 heksagram, 像 aneka heksagram, komentar kata-kata, dan sebagainya. Terdapat beberapa bagian-bagian dan di antara itu dibagi menjadi 2 bagian. Dan kemudian mereka dibagi tiga menjadi 2 bagian lagi, sehingga sesungguhnya mereka itu dibagi beberapa subbagian, sehingga totalnya ada 10 bagian, 你 sehingga mereka disebut sebagai 10 ataupun 10 bait. Dan di antara mereka 那像相子 terdapat bagian yang disebut sebagai 相子. 相子 itu adalah bagian yang lebih awal. 中国啊，军生的来是干的啥呢？实际上，相意 给这些这个没有嘛？实际上，大家的提拿了呢，向上这唐不得没有呢？呢，提给现在就是全部的钱怎么的这是？ Jadi awal yang paling baik itu disebut sebagai Xiang Yi. Xiang Yi itu adalah mengcover semua teks itu, dan itulah sebenarnya sebagai 也不切，来真名着不得了意了，我的是，那切这个名的说来，让说的名也不切。 itu adalah sebagai sebutan umumnya. Dan masing-masing itu tentunya Xiang itu adalah merupakan bagian daripada bagian-bagian tertentu. 空气在不差别，它空气在不的是了我的，当我那空气在有没哈？ Xiang Yi ini, teks ini ditulis oleh Konfusi, 在不差别给实意。 tetapi kita tentu tidak tahu apakah itu benar ditulis oleh Konfusius atau tidak. Xiang Yi adalah merupakan komentar tentang I Ching yang ditulis oleh Konfusius. Itu yang harus kita pahami. Poin utama yang disampaikan di sininya adalah bahwa sangat sulit sekali untuk memahami buku I Ching ini. Dan di Cina kuno terdapat satu buku I Ching yang sangat terkenal, buku prediksi. Jadi semua orang Cina tahu bukan tentang I Ching ini, bukan? Dan ini bukan satu kitab yang sangat penting, bukan? Mungkin ini juga sudah diterjemahkan di belakangan ini. Tetapi kalau misalnya kita membaca teksnya, itu sangat sulit sekali untuk dipahami. Dan ini adalah buku tentang astrologi dan sangat sulit sekali dipahami. Dan karena ia berbicara tentang hakikat alami ini. Dan oleh sebab itu, untuk sulit dipahami oleh orang-orang awam. Dan untuk alasan inilah, Konfusius ataupun sebagai seorang cendekiawan besar yang menulis komentar tentangnya agar orang bisa memahami kitab perubahan atau I Ching ini, ia menulis komentar tentang Shi ataupun 10 sayap ini sehingga orang dapat memahami kitab I Ching. Itu adalah merupakan makna daripada baris pertama. Baris kedua adalah apa yang disampaikan di baris kedua ini adalah Lao Tzu, guru besar Cina kuno, lebih kurang adalah masa Konfusius juga. Jadi terdapat juga seorang guru besar yang bernama Lao Tzu. Ia merupakan seorang mahasiswa ataupun katakanlah mempunyai realisasi yang sangat tinggi sekali. Dan ia menulis sebuah buku yang disebut Tao Te Ching. Ya, ia menulis sebuah buku yang menulis Tao Te Ching. Ini juga adalah merupakan teks yang sangat terkenal sekali dan sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Di dalam bahasa Tibet terdapat juga penerjemahan di belakangan hari. Tao Te Ching ini benar-benar adalah teks yang sangat terkenal sekali.
mungkin adalah merupakan buku yang paling terkenal dari zaman kuno yang berbicara tentang filsafat. Jadi ini adalah merupakan teks filsafat yang sangat kuno dan ia memiliki 2 bab. Karya Lao Tzu, Tao Te Ching ini mempunyai 2 bab ini sangat sulit dipahami dan sangat dalam dan sangat sulit dipahami. Dan karena sangat dalam sekali maknanya, maka untuk dapat memahaminya, maka kita harus mencari penjelasan yang ditulis oleh Zhongzi dan Lizi dan juga guru-guru besar lainnya atau cendekiawan lainnya. Komentar-komentar yang mereka tulis menjelaskan tentang makna daripada Tao Te Ching yang ditulis oleh Lao Tzu. Jadi Zhongzi dan Lizi. Jadi Zhongzi adalah seorang cendekiawan yang sangat terkenal. Beliau juga adalah seorang sangat terkenal dalam sejarah Cina. Beliau bukan Buddhis ya, tetapi hanya dalam sejarah Cina sudah tentu. Dan kita tahu bahwa sebuah teks ada buku daripada Lao Tzu yaitu Tao Te Ching dan terdapat 2 chapter atau bab di dalam Tao Te Ching ini. Bila mana kita ingin menjelaskan artinya Tao Te Ching ini, Tao memiliki makna yang sangat banyak sekali seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Jadi Ling Tai menjelaskan di antara para komentator terdapat beberapa yang menjelaskan tentang komentator itu. Jadi di antaranya ada Ling Tai dan Lo Suxian. Dan menurut Ling Tai, bagian ini Tao itu artinya adalah praktek. Te itu artinya adalah manifestasi ataupun accomplishing, perampungan dari apa yang kita praktekkan. Dan terakhir, Zhongzi mengatakan Tao itu adalah jalan dan Te itu adalah seperti perjalanan. Jadi Tao Te memiliki makna yang sangat banyak dan mendalam. 대양 디기 측디 간에 연구하잖아. 디기玄妙사 측디 간에 연구하잖아. 老子跟这下边个道德经 Kemudian 无名天地之始，有名万物之母。常无欲以观其妙，常有欲以观其微。此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄。 Jadi terdapat bagian-bagian yang dibacakan oleh Hisoleni yang tertulis di dalam Tao Te Ching karya daripada Lao Tzu. Jadi kita berbicara beberapa kutipan yang ditulis oleh Lao Tzu. Jadi tadi barusan menjelaskan satu bagian dari Tao Te Ching yang ditulis oleh Lao Tzu. Jadi Tao Te Ching ini adalah merupakan teks yang sangat penting sekali, teks filsafat di dalam Cina. Dan ini sesungguhnya adalah merupakan teks yang sangat penting sekali, bukan hanya di Cina, karena mendalamnya maknanya. Dan untuk dapat memahami semua ini, banyak sekali filosofer-filosofer dari Cina kuno yang menulis komentarnya. Dan di antara mereka itu adalah Zhuangzi. Dari Zhuangzi menulis satu komentar tentang ini. Mengzi juga
juga berbicara itu komentarnya. Jadi kita menulis berbicara tentang Zhuangzi dan Meizi. Neizi. Ini adalah keduanya adalah merupakan cendekiawan yang sangat terkenal di masa lalu dan juga Shiji. Dan di sini terdapat satu buku yang mencatat daripada nama-nama para cendekiawan di sana, tetapi Li Zi tidak tertulis di dalamnya. Dan buku yang jadi buku yang ditulis oleh Li Zi itu adalah Li tidak tahu sesungguhnya ditulis oleh siapa, tapi orang mengatakan itu adalah dari dinasti Qing, tetapi kemungkinan besar adalah ditulis oleh Li Zi. Ini adalah berbicara tentang penelitian kontemporer. Bagaimanapun juga kita membicarakan bahwa makna yang disampaikan itu adalah sangat mendalam dan juga sangat sulit untuk dipahami. Oleh sebab itu maka Li Zi menuliskan komentar untuk menjelaskannya. Kita mengatakan bahwa I Ching sangat sulit sekali dipahami dan maka Konfusius menulis komentar tentangnya, dan Tao Te Ching juga adalah merupakan buku yang sangat sulit sekali dipahami. Oleh sebab Zhuangzi dan lain-lainnya juga menuliskan komentar tentang teks ini. Jadi apa yang ingin disampaikan di sini atau apa yang tersirat di sini adalah pada dasarnya kita berbicara tentang beberapa buku teks yang sangat terkenal dan sangat di dalam sangat terkenal di Cina. Bahkan ini perlu memberikan komentar untuk menjelaskannya. Dan berikutnya apa yang ingin saya jelaskan adalah apa yang ingin kita bicarakan selanjutnya. Itu adalah baris yang saya katakan. Apa yang disampaikan di sini adalah pertama-tama adalah Fei Fei Guang artinya adalah tidak ada keberatan dan tidak juga tidak keberatan. Ini apa maksudnya? Ini adalah mengenai ajaran Sang Buddha. Jadi sama seperti yang saya bicarakan di depan, ada teks dari Konfusi yaitu I Ching, dan kemudian terdapat, dan I Ching itu Konfusi menulis komentarnya, kemudian Lao Tzu menulis Tao Te Ching. Ini adalah merupakan sumber untuk filsafat Tao. Dan berikutnya, kita akan berbicara tentang ajaran Buddha Dharma. Apa yang diajarkan oleh Buddha Dharma? Yaitu terdapat kata tidak ada keberatan dan juga tidak ada keberatan di dalam ajaran agama Buddha. Jadi, seorang guru besar Ding Tai dari dinasti Tang menuliskan secara umum baik Mahayana maupun Wahana dasar sama-sama mengajarkan tidak ada keberatan maupun tidak ada keberatan. Semua dharma mengajarkan kata-kata demikian ini, tetapi secara khusus tidak ada keberatan maupun tidak ada keberatan itu merujuk secara khusus pada dharma Mahayana. Karena di dalam Mahayana mengajarkan tidak ada keberatan maupun tidak ada keberatan. Bagaimana itu mengajarkan? Karena fenomena imajiner itu tidak ada, tetapi tergantung dan mutlak juga tidak ada. Jadi, apa itu ketidakberadaan? Itu bukanlah tidak ada keberadaan.
Jadi kita tidak dapat mengatakan tidak ada juga tidak ada. Jadi demikianlah yang dijelaskan oleh Ling Tai. Kemudian terdapat juga Lo Shixian 这些 가르쳐줬잖아. 여봐야만 여봐야만 있어야 되게 된 담배 땜바 땜바래. yang juga menjelaskan tentang 된 담배 땜바 tidak ada keberatan atau juga tidak ada keberatan. Itu adalah menurutnya adalah menunjukkan pada kebenaran absolut ataupun kebenaran tertinggi, dan kebenaran tertinggi itu adalah terdapat empat tingkatan yang dari ultimate. Kita tidak akan berbicarakan hari ini, tetapi dalam pengajaran tentang daripada empat tingkatan daripada kebenaran tinggi ini itu adalah kita berbicara di dalam Madhyamika. Kita berbicara tentang kategori dan tidak ada kategori kekosongan, dan kita di sini berbicara tentang empat level. Jadi bagaimanapun juga di antara empat level itu adalah tidak ada keberatan dan juga tidak ada keberatan. Adapun alasan ini adalah karena level keempat itu adalah bukan adalah objek kata. Ia tidak ada juga tidak ada, karena ini adalah melampaui konsep dan juga melampaui daripada semua elaborasi. Inilah yang disampaikan di sini. Inilah yang dimaksud dengan fei you fei kong. Itu artinya adalah tidak ada juga tidak ada. Di bagian tersebut, apa ini adalah berasal dari teks Zhuangzi. Zhuangzi seperti yang saya sebutkan sebagai seorang cendekiawan yang sangat terkenal di Cina. Ia adalah, kita tidak mengatakan sebagai cendekiawan Buddhis, tetapi dan kemudian ia menulis satu teks. Jadi ini adalah baris yang dari teks tersebut. Ini maknanya yang disebutkan di sini adalah jadi mereka membuat Shen untuk menangkap ikan, dan begitu mereka menangkap ikannya, kita membaca sutra atau apapun juga. Jadi makna yang paling terpenting adalah makna yang terkandung di dalamnya. Bila mana kita dapat memahami makna yang terada di dalamnya, maka semua kata-kata yang dipergunakan untuk menjelaskan makna itu sudah tidak perlu lagi. Artinya kita dapat meninggalkannya lagi. Karena semua kata-kata yang dipergunakan untuk menjelaskan makna itu, semuanya itu adalah sama seperti yang tadi kita pakai Qian, sejenis alat yang dipakai untuk menangkap ikan, yang kemudian setelah kita dapat menangkap ikan, Qian itu kita tidak perlu lagi, sama seperti analogi tersebut. Ini kata-kata ini adalah dia pinjam daripada yang ditulis oleh Zhuangzi. Yang berikutnya adalah tidak lahir dan tidak lenyap. Menunjukkan kedemikianan. Yang berikutnya
di sini diakarkan adalah bahwa tidak lahir dan tidak lenyap. Semua hakikat dari fenomena adalah sedemikian, adalah demikian. Lalu bagaimana semua hakikat itu tidak muncul dan tidak lenyap? Ya karena tidak ada awalnya di sini, jadi tidak ada akhirnya. Jadi oleh sebab itu, maka kita menyebutnya tidak ada lahir dan tidak ada lenyap. Ini juga mengacu pada kedemikianan. Dan adapun alasan ini adalah kedemikianan ini adalah merupakan fenomena dari segala sesuatu. Dan fenomena itu sesungguhnya itu adalah tidak berubah. Jadi inilah disebut tamci. Jadi Qing di sini adalah kedemikian daripada semua fenomena. Banyak daripada garis-baris di sini mengatakan hakikat dari kedemikianan ini, ia mengajarkan tentang apa hakikat daripada kedemikian itu sendiri. Untuk menceritakan makna ini, kita hanya membicarakan secara kasar. Dan untuk menjelaskan I Ching ini, Konghucu telah menulis tentang Shi, dan demikian juga Tao Te Ching sangat mendalam sekali dan juga sangat halus, dan Zhongzi dan lainnya menuliskan komentar untuk menjelaskan maknanya. Jadi ini adalah merupakan kitab duniawi menurut ajaran agama Buddha. Dan bahkan untuk memahami filsafat duniawi ini aja harus memiliki komentar untuk memahaminya. Tak perlu disebut lagi tentang kitab suci agama Buddha, ajaran agama Buddha yang melampaui segala sesuatu, yang melampaui daripada kata-kata, yang melampaui daripada semua objek ataupun pikiran ataupun apapun. Dan oleh sebab itu, maka untuk dapat mengungkapkan makna ini, maka para Buddha dan para bodhisattva, para bodhisattva dan juga para pandita menuliskan makna ataupun menjelaskan makna daripada ini. Hanyalah setelah para bodhisattva ataupun pada guru besar menuliskan risalah-risalah tentang kata mendalam dari Dharma itu, barulah kita bisa memahaminya. Dan kata-kata daripada kebenaran tertinggi atau kebenaran sejati itu adalah melampaui kata-kata. Dan dan itulah sebabnya para bodhisattva membuat banyak penjelasan dan komentar-komentar. Dan terakhir, kita mengandalkan penjelasan-penjelasan inilah, baru kita bisa memahami. Bila mana kita hanya membacanya sendiri, maka kita tidak akan mampu untuk memahami teks-teks ini. Berikutnya, Heronis membacakan teks kuno Cina lagi. Arti daripada bagian ini adalah, yang bagian adalah Zhijie. Zhijie itu artinya adalah Sang Buddha.
Alasannya adalah Sang Buddha menyadari hakikat daripada batin semata, maka ia terbangun daripada berbangun pada pencerahan. Jadi jue itu diterjemahkan menjadi pencerahan. Dan karena mencapai pencerahan tertinggi itu, maka ia disebut jue. Chong itu adalah berarti jauh, dan cao itu adalah menerangi. Dan Chong Chao kalau kita satukan artinya adalah menerangi dari jauh semua makna-makna yang mendalam. Jadi makna dari sini adalah menerangi makna yang sangat mendalam ataupun yang sangat sulit untuk dipahami. Jadi terdapat kata Chong di dalam konteks ini. Chong adalah layak dihormati ataupun layak ditinggikan. Jadi ini pada dasarnya adalah dharma yang mulia. 江胜独真其载，江胜是来的干的什么？大家江胜下的怕把Kemudian ada kata Jiangsheng di sini. Jiangsheng ini artinya apa? Jadi ini berarti adalah mulia. Kita sebut Buddha adalah makhluk yang luhur, maka Buddha juga disebut sebagai Jiangsheng, adalah makhluk yang mulia. Jadi seorang bodhisattva di masa yang akan menjadi seorang Buddha, mereka juga Jiangsheng. Jadi untuk kata Jiangsheng ini juga terdapat dalam analek Confucius. Analek yang sangat terkenal dari Confucius yaitu Zigong yang memuji pada Confucius. Beliau adalah makhluk yang sangat mulia yang memberikan pengajaran dari langit, maka ia dipuji. Jadi itu terdapat kata-kata Jiangsheng di dalam analeks dari Confucius. Jadi kita hanya membicarakan maknanya dan kita tidak akan berbicara secara detail. Jadi artinya adalah agama Buddha itu adalah sangat mengajarkan makna yang sangat mendalam, dan para bodhisattva menuliskan penjelasan risalah yang menjelaskan makna daripada ajaran sulit yang diajarkan oleh Sang Buddha. Itu sama seperti seorang menteri agung yang membantu sang raja membantu raja untuk mengatur kerajaan. Jadi di sini adalah Buddha mengajarkan dharma yang sangat mendalam dan luas, dan agar kita dapat memahami semua makna itu, maka para bodhisattva di masa lalu menuliskan banyak risalah apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan oleh sebab itu, maka dengan demikian ia mengajarkan dan juga menyebarkan ajaran agama Buddha, sama seperti yang kita katakan seorang menteri agung yang membantu sang raja untuk mengatur kerajaannya. Yang berikutnya artinya adalah mengekspresikan apa yang tidak dapat diekspresikan. Artinya adalah Dharma Mahayana. Disebut demikian, mengekspresikan apa yang tidak bisa diekspresikan, karena hakikat madhyamika dari Mahayana.
Kita tidak berbicara dari madhyamika, dari batin semata. Jadi kita hanya berbicara jalan tengah yang tidak jatuh pada ekstrim manapun juga. Jadi hakikatnya adalah di luar daripada ekspresi, dan itulah sebabnya disebut sebagai yang tidak dapat diekspresikan. Untuk menjelaskannya adalah fenomena itu melampaui semua kata-kata dan ekspresi. Itulah yang diajarkan Sang Buddha kepada kita. Karena Anda tidak dapat benar-benar mengekspresikan makna daripada hakikat sejati dari fenomena, maka kita memakai kata-kata untuk mengilustrasikan makna ini. Dan karenanya maka kita mampu untuk memahami maknanya. Jadi inilah yang disebut sebagai mengekspresikan apa yang tidak dapat diekspresikan. Jadi kata-kata itu hanya menunjukkan pada hakikat yang tidak dapat diekspresikan atau diungkapkan. Kata berikutnya adalah feng jing. Feng itu adalah angin. Jing artinya adalah terbangun dari tidur. Artinya adalah Sang Buddha mengajarkan Dharma, para bodhisattva menulis risalah-risalah. Jadi sama seperti angin di musim panas, dan itu membangunkan seseorang dari tidurnya. Jadi demikian juga Buddha mengajarkan Dharma, dan para bodhisattva menulis risalah itu adalah sama seperti angin sejuk yang membangunkan para makhluk hidup dari tidurnya. Jadi saya rasa ini adalah tempat yang waktu yang cepat untuk beristirahat. Kita akan lanjut. Ya, ini mengenai kita lanjut. Di sini ada ungkapan Uyen Siyen. Sebagaimana yang saya katakan, jalan tengah Mahayana itu adalah tidak dapat diekspresikan. Makna jadi kata-kata Sang Buddha itu adalah sesungguhnya sangat mendalam dan luar daripada ekspresi. Inilah dan untuk menjelaskan itu, maka kita menggunakan kata-kata untuk mengekspresikannya. Maka inilah yang disebut sebagai ekspresi dari yang tidak dapat diekspresikan. Dan feng itu adalah feng jing. Feng jing ini adalah merupakan satu analogi di mana feng itu adalah angin, jing itu adalah ini adalah merupakan kata-kata yang muncul dalam edisi Institut Cina Buddha. Tetapi saya juga menggunakan edisi yang saya ambil dari lain. Tetapi ini adalah buku yang saya pakai untuk sekarang ini. Jadi terdapat kata Qing muncul di sini. Dan apa maksud daripada Qing ini? Sama seperti Buddha mengajarkan Dharma, kemudian para cendekiawan menuliskan risalah-risalah, sama seperti
angin yang menghembus membangunkan orang yang tertidur. Sama seperti hal itu, ajaran agama Buddha dan juga risalah-risalah oleh para pengikutnya, para cendekiawan, membangunkan orang-orang dari tidur ketidaktahuan. Kemudian ada Tao Sui. Tao artinya tersembunyi. Sui sangat mendalam. Dan Cai adalah kata-kata mengungkapkannya. Singkatnya, itu adalah kata-kata dari ajaran Sang Buddha dan risalah. Apa artinya adalah ajaran Sang Buddha dan risalah oleh para guru agung itu di masa lalu itu seperti angin sepoi-sepoi, seperti yang saya sebutkan di atas kan. Dan seperti saya sebutkan, semua makhluk hidup, angin yang sepoi-sepoi menghembus dapat membangunkan mereka dari tidur. Jadi sama seperti itu, kata-kata dari risalah unggul dalam sastra adalah sama seperti itu. Demikian juga dalam arti yang mereka ekspresikan, angin sepoi-sepoi yang dingin itu jelas menghilangkan ataupun melenyapkan awan dan kabut, sehingga karena angin bisa menghembus, menggerakkan awan dan kabut sehingga orang bisa melihat bulan di laut. Demikian pula karena ajaran daripada Sang Buddha dan juga risalah daripada risalah yang dibuat sehingga kita dapat memahami makna yang tersembunyi dari dharma yang mendalam ini. Dan untuk alasan inilah, seperti yang saya katakan, Yue Xian, Fei You Zi You, 占幽章而海峻. Saya ada kata sana. Tadi nama cik tang putih. apa yang dikatakan di sini adalah tidak ada juga bukan tidak ada. Apa yang diajarkan ataupun apa yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada dan juga tidak ada. Ini adalah mengajarkan tentang dua kebenaran. Caranya bahwa semua fenomena pemunculan itu tidak benar-benar ada secara alami sebagaimana orang memahaminya dengan batin mereka. Tetapi mereka juga tidak sepenuhnya tidak ada seperti bunga yang tumbuh di langit atau tanduk kelinci. 매바 지금 남게 매도다 일본고 라도 지 리베스 라위나 대야 말했어. 근데 인주사는 ngasu 타직도 예밤 타직도 매바치 매비나 juga tidak seperti itu. Jadi mengatakan bahwa mereka ada secara kategoris atau bahwa mereka tidak ada secara kategoris, maka adalah pandangan yang jatuh ke ekstrim. Oleh karena itu, yang ada dan kosong yang diajarkan dalam ajaran Sang Buddha dari risalah haruslah dipahami sebagai ada sementara, tetapi tidak ada dan tidak ada, atau tidak ada sementara tidak atau bukan tidak ada. Jadi khususnya ketika kita berbicara tentang hakikat daripada tidak ada dan tidak ada, ini adalah merupakan kata-kata yang mensimbolkan ataupun istilah. Kata-kata ini sudah barang tentu dipergunakan, tetapi tidak ada dan tidak ada itu bukanlah seperti yang kita pikirkan tentang tidak ada dan tidak ada. Kita di sini berbicarakan tentang hakikat
네. 非有之有吧。波腾 saya ada kata sana. Jadi Tiap ini. itulah tidak ada dan tidak ada. Dan berikutnya adalah puteng. Puteng itu artinya teks yang menjelaskan arti dari dua kebenaran ini. Chang Hai Ji. Chang itu artinya mendalam. Yu Chang itu adalah berarti teks yang bagus yang mengekspresikan maknanya, dan Hai adalah samudra. Hai itu samudra, bukan? Adalah merupakan analogi untuk kedemikianan. Jadi kedemikian inilah adalah analogikan dengan samudra Jin, itu adalah mendalam. Jadi maknanya di sini adalah ketika para guru di masa lampau menuliskan risalah-risalah, mereka memiliki tingkatan daripada realisasi, daripada makna yang mereka pakai untuk menjelaskan kedemikian, yaitu tentang tidak ada dan juga tidak ada. Dan kata-kata yang mereka pakai untuk mengekspresikan ini adalah merupakan menjelaskan maknanya. Jadi ketika kita berbicara, kata-kata yang menjelaskan itu adalah seperti ombak yang di samudra. Jadi contohnya adalah di pantai atau di laut, kita melihat ada gelombang ombak di samudra, maka kita bisa mengetahui bahwa itu adalah samudra yang dalam. Kalau kita tidak melihat banyak ombak yang besar, maka laut itu adalah tidak begitu dalam. Kita bisa menentukan kedalaman samudra itu dari ombaknya. Demikian juga banyak sekali risalah-risalah yang menjelaskan tentang batin semata. Banyak sekali risalah yang menjelaskan tentang batin saja, dan oleh sebab itu maka kita dapat memahami seberapa dalam ajaran yang sifat hakikat yang diajarkan oleh Sang Buddha. Makna daripada teks itu muncul di dalam kata-kata yang halus, namun tak terlihat. Sama seperti lautan dalam, sulit untuk dipahami dan diukur. Oleh sebab itu, maka membaca komentar dan penjelasan daripada komentator, maka kita bisa menyadari hakikat ataupun ajarannya. Saya lanjutkan. Berikutnya, Zudi Lingzi, ya. Yanzi Gou Shen, Zikongsi Liu Yi, Jibu Shi. Tadi garisnya apa yang disampaikan bagian ini? Judi artinya adalah
Ini kan dia Cuit itu artinya menulis ataupun menggubah. Cuti. Jadi di sini Shu mengkompos ya. Berikutnya Zhi Ling Zhi. Juga banyak penjelasan mengenai hal ini. Namun di sini cara penjelasannya adalah yang dia maksudkan adalah Buddha. Cuti di sini mengacu pada Buddha karena Buddha sudah mengumpulkan semua sifat-sifat pengumpulan dan sebagainya, maka ia disebut sebagai Buddha. Dan di sini sedih juga ditujukan kepada para bodhisattva. Lingzhi menurut Lo Shixien, pada poin ini kita harus mengetahui bahwa seseorang memahami kebijaksanaan mendalam. Jadi menurutnya ia di sini mengacu pada Vasubandhu. Dan kemudian kata berikutnya ada Lingzhi Kaoshun. Dan Shui berarti mengagumkan. Dan bila mana kita menggabungkan ke artinya secara umum, kata-kata yang disampaikan di sini yin sekose itu dari teks Yi Shi Zhi. Jadi terdapat baris daripada teks itu yang dari Jing. Dengan demikian Asangga dan Vasubandhu bila mana mampu untuk melihat makna di dalam Dharma dan mereka menulis dalam risalahnya dan menyebarkannya secara meluas. Kongxing itu artinya adalah kekosongan. Ia menjelaskan ajaran Buddha yang sangat mendalam dan kemudian ajaran yang sangat mendalam ini tidak dapat dipahami dan juga disebarkan oleh orang-orang. Sama halnya, kekosongan ajaran ini ya tidak lebih tidak kurang juga hampir musnah ataupun lenyap. Oleh sebab itu, Zhi Ling Zhi apa artinya? Menurut penjelasan daripada Ling Tai, itu adalah berarti Buddha, karena Buddha sudah mengumpulkan semua sudah mengumpulkan semua kualitas. Namun menurut Luo Xian menegaskan itu adalah itu ditujukan pada Asangga dan Vasubandhu.
Ya, cuti itu adalah sangat, linci adalah Vasubandhu. Kalau yang di atasnya, cuti adalah Buddha, dan linci adalah para bodhisattva. Lalu, Jishu, lalu apa arti Jishu Si? Ci, Ci itu artinya adalah inti, Si Ci, Ciu Si secara garis besar artinya jalan Mahayana atau jalan tengah Mahayana, rahasia dan inti daripada batin saja, tempat beristirahnya esensi dalam sang batin. Maksudnya di sini adalah mungkin berarti mendekati kepunahan. Jadi artinya Dharma dari arti definitif, ya kekosongan, itu sudah mendekati kepunahan. Lalu bagaimana bila mana kita menggabungkan Ling Tai dan Lo Sushen, kedua orang ini, bila mana kita mengkombinasikan dua posisi ini, berarti bahwa Mahayana pada kesadaran semata itu adalah merupakan Dharma yang paling suci dan paling penting. Bila mana bukan orang-orang mulia ini memperoleh pemahaman tentang makna mendalam dari Dharma sejati ini, maka tidak akan ada orang lagi mampu menjelaskan atau mengungkapkan sifat mendalam daripadanya. Dan dengan demikian, maka tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya. Dengan demikian, ajaran ini ajaran seperti ini tidak akan bisa berkembang. Dengan demikian, pemahaman kekosongan yang mendalam ini secara kekosongan mana definitif ini secara perlahan-lahan akan punah. Jadi ini kira-kira adalah ringkasan daripada bagian pertama yang kita jelaskan. 다 양결 타마들이야 가르쳐래. 디 tumbu 당부 디기 죄된 디 양결 지금 더 뒤에 거는 사실 쉬나 sometimes. Dan terakhir, saya ingin membuat satu ringkasan daripada bagian pertama yang kita diskusikan. Bagian pertama, tadi bagian pertama yang kita jelaskan pada hari ini. Lalu apa yang disampaikan pada bagian pertama ini? Nah, kita baca sekali dulu.江胜独真其载，无言之言，风金涛遂才而月玄，非有之有波腾，占幽章而海峻，肥主具体灵智，眼则勾深，则空性了义，几乎悉矣。tadi tentang dodo berarti dor dunia syibina, ane Jadi maknanya secara garis besar, kitab perubahan Qijing tentang astrologi dan juga Tao Te Ching yang ditulis oleh Lao Tzu. Bahkan kedua
Buku ini sangatlah mendalam dan sulit untuk dipahami. Dan untuk alasan ini, para cendekiawan seperti Confucius menuliskan penjelasan tentangnya. Sehingga saat ini kita dapat memahami sampai poin-poin tertentu daripada maknanya berdasarkan risalah ini. Jadi bagaimana pun juga untuk hakikat sejati dari Dharma yang tentang kedemikian, yaitu yang bukan ada juga bukan tidak ada, yang tidak muncul dan tidak pernah berhenti sepenuhnya adalah mempelajari bidang kata, ucapan, deskripsi, atribut, bahasa, dan pikiran. Oleh sebab itu, para bodhisattva dan cendekiawan yang tak terhitung menulis banyak risalah dan komentar dan maknanya. Dan karena kalau mereka tidak menulis risalah dan maknanya, maka adalah tidak ada cara kita memahami maknanya. Buddha mengajarkan poin-poin yang mendalam karena beliau sudah mencapai pencerahan dan para bodhisattva seperti pembantunya dan mereka menulis risalah-risalah untuk menjelaskannya. Jadi risalah ini sama seperti angin, karena angin ini akan melenyapkan ataupun menghilangkan awan dan juga kabut, sehingga kita dapat melihat rembulan yang bersinar di langit. Jadi sama halnya seperti membangunkan daripada makhluk hidup daripada kegelapan ketidaktahuan. Jadi secara khusus makna dari dua kebenaran itu sedalam samudra dan tak terselami. Dan risalah yang menjelaskan maksud mereka itu adalah seperti ombak di samudra atau ombak yang di lautan itu. Jadi tanpa melibatkan penjelasan dan makna yang diajarkan oleh para penulis risalah, maka kita tidak akan bisa menyadari sifat hakikat yang begitu sulit untuk dipahami. Jadi ini semua adalah karena kebaikan para Buddha dan para bodhisattva. Mereka muncul, mereka mengajarkan Dharma sejati, mereka meringkaskan esensinya dengan jelas, dan karena itu mereka mengajarkan tempat di mana kita dapat beristirahat dalam batin kita, Dharma yang merupakan inti dari semua Dharma Mahayana. Makna hanya sebatin semata, makna definisi dari kekosongan telah menyebar di dunia ini. Jika tidak, semuanya akan mendekati kepunahan. Saya rasa itu adalah untuk hari ini, penjelasan kita untuk hari ini. Kita akan melafalkan doa Vasubandhu, pujian Vasubandhu, dan kemudian kita bersembahan mandala, kemudian kita akan merampungkan ajaran kita.
라서 다데 면제딩이 돼. 천재와다 주제자바다 제조예랑 그제서와 개와 중세다게 제사바 탐제다게 전조쟁어 천재와다 주제자바다 제조예랑 그제서와 개와 중세다게 제사 탐제다게 전조쟁어 장세와다 죄제자바다 제소예랑 그시에서 개와 중세다게 제사바 탐제다게 전조쟁어所以必须出现面道场，这是为领先人的眼巴的。上界新多美的表演，这个南大兴，绝不说我们古人那么的康的呀大呀美。你见面这上坡的北北，强着浪拉把见面就。对son的些公报道报道，西不来民主，西不来民呢？南国两边着南着我说，老马公哥们上拉索的，就到古些人拉索。这里他心给了索的，老马当着我面不心也了。今年路面公交早送开不了，看见广播前人是计算着忙，过着别忙。说完的说，都咱们下些工，马路们用说着不了经验了，你的着那么三十了老板。今南中主编军经验，俺妈这边没说的样呢，啥路阶段那种就不。这是说老年没住宿，确实没你们刚见着急。所有没着就亲戚把咱开不了电脑，这边他妈说刚见中的女子人大。牛犊谢谢在年中给了姐，每当面面着他的给了相处什么人不。俺给年女子什么着平均江北什当的年样培育的为的也把也。上个电报大概有年上早送给我世界电白的空的给我早啊感觉。到时老说弄不了个的，说的明白这不着有了钱。饭店老面下边电报单，看你们用了的一种大型马路操啥日讲，牛都上个啥那个把它说，啊说，大米些给要呗，还送些呢，这个鱼嘛了，米些鱼嘛。Lawan tidak kia soma sa isnala. Ada yang lagi saya mau sampaikan sesungguhnya. Itulah untuk hari ini. Besok adalah hari terakhir Guncu. Besok malam hari. Saya tidak ingat jam berapa. Waktu India jam 4.30 sore. Kita akan melakukan Kajushang. Mau panjang atau pendek tergantung daripada seberapa lama Anda lakukan, tergantung Anda. Jadi terdapat nyanyian yang ditulis oleh Miko Dorje Karmapaka 8 dan
Terutama kali ini kita akan melakukan nyanyian daripada Marpa Kampo pada Mirarepa. Jadi dari jam 4.30 sampai jam 6.30 waktu India, dan saya akan mencoba untuk mengikuti sesi tersebut. Dan demikianlah. Saya tidak banyak yang perlu disampaikan seperti yang telah saya jelaskan. Kita hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk pengajaran, karena alasannya adalah karena kita ada ritual transmisi dari kumpulan karya Gampopa yang dilakukan oleh Yang Mulia Jasab Rinpoche, dan untuk alasan itulah kita memiliki waktu yang lebih singkat untuk ajaran. Dan tahun ini bila mana kita memiliki waktu, saya akan melanjutkan ajaran tentang 30 bait daripada batin semata. Tapi kita akan mengumumkan waktu tepatnya kapan di kemudian hari. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih semuanya.